video kali ini sesuai dengan judul thumbnail ya. Judul thumbnailnya apa aja syaratnya kalau misalnya kita mau nyambung visa ikut suami tapi kita harus pindah negeri gitu, dari negeri satu ke negeri yang lain. Apa aja perbedaannya, atau susah atau enggak gitu kan. Oke, nanti Sis akan jelaskan ya. Oke, ini Sis mau pergi ke imigrasi. Tapi sebelum pergi ke imigrasi, tadi udah pergi ke Pesurujaya Sumpah untuk mendapatkan stamp ya, untuk dapatkan stamp itu atau cop gitu ya. Nah, dari Pesurujaya Sumpah baru kita akan on the way ke imigrasi. Seperti ini ya. Sis baru aja sampai di imigrasi Kulim ya. Itu dia imigrasi yang ada di belakang, yang warna hijau itu. Sis nggak tahu di dalam itu ramai atau enggak gitu. Tapi kayaknya kalau Sis lihat nggak terlalu ramai lah ya. Tapi nggak tahu lagi. Oke, ini Sis mau siap-siap untuk turun ke dalam. Sis nggak boleh rekam ya di dalam, nggak boleh bawa handphone atau ngerekam, itu dilarang. Oke, baru aja siap dari imigrasi ya. Kayaknya Sis belum bisa dapat visa Sis hari ini juga, sebab ada syarat-syarat yang Sis kurang ya. Ada 2 item yang Sis kurang. Yang pertama itu gambar rumah, dia mau gambar rumah, dan yang kedua dia mau maps ya, maps rumah dia juga mau di print ya. Jadi kami belum ada mempersiapkan itu semua. Kalaupun mempersiapkan itu kayaknya nggak sempat untuk hari ini, sebab imigrasi untuk pembayaran dan untuk stiker itu tutupnya jam 3 gitu ya. Sebab kami mau ke sana lagi, mau ke sini, kayaknya nggak sempat gitu. Untuk peraturan negeri Kedah dengan Pineng itu nggak sama ya, berbeda gitu. Perbedaannya nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit. Kayaknya kami akan datang lagi hari Ahad ya, sebab hari Jumat dan Sabtu pegawai kerajaan cuti, nggak sama kayak di Pineng. Kalau di Pineng hari Sabtu dan hari Ahad cutinya. Oke lah, nanti Sis akan buat video lagi untuk di hari Ahad. Oke. Hai semua, assalamualaikum. Hari ini Sis mau lanjutkan lagi proses penyambungan visa ikut suami yang kemarin tertunda ya, sebab ada beberapa syarat Sis yang kurang gitu. Oke, hari ini Sis udah komplitkan semua. Sis juga udah double check lagi satu-satu. Sis pastikan hari ini semua syarat komplit dan cukup, dan juga nggak ada yang ketinggalan gitu. Dan semoga nanti ya di pihak imigrasi juga nggak ada kendala apapun, nggak ada lagi yang kurang dan lain sebagainya gitu kan ya. Beginilah kalau menikah beda negara ya, dibilang ribet juga enggak, dibilang gampang juga enggak gitu ya. Namanya juga proses, kita nikmati aja lah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Oke lah, jom kita langsung aja berangkat ke imigrasi biar proses hari ini ya, proses pembuatan visa ikut suami Sis cepat selesai dan berjalan dengan lancar. Oke, jumlah kita langsung on the way aja. Jom. Oke, Sis baru aja sampai di imigrasi. Ini kayaknya lumayan ramai orang ya, banyak juga orang, tapi nggak tahu nanti di dalam ramai atau enggak. Udahlah, jom kita langsung masuk aja. Alhamdulillah visa ikut suami Sis udah dapet. Semua berjalan dengan lancar hari ini, nggak ada masalah apapun lagi ya. Ini Sis udah dapat penyambungannya di sini. Oke, untuk lebih detailnya lagi Sis akan buat video continue di rumah ya, sebab di sini susah untuk Sis jelaskan lebih detail. Oke, kita ke next video ya. Oke semua, ini Sis baru aja sampai di rumah. Di sini Sis akan jelaskan lebih detail ya, apa-apa aja syarat-syarat kalau kalian punya nasib sama seperti Sis, mau nyambung visa ikut suami tapi kalian
tiba-tiba pindah daerah gitu, pindah negeri gitu, dari negeri satu ke negeri yang lain. Contoh seperti sis dulu di Pineng, sekarang sis pindah di Kedah gitu. Jadi sis harus buat penyambungan visa di Kedah, nggak bisa lagi di Pineng. Sebab apa? Sebab nanti kalau imigrasi cek kita nggak ada di sana, susah. Nah, nanti jadi timbul masalah. Oke, jadi di sini sis akan jelaskan kita harus kita harus buat penyambungan visa itu ikut sesuai di mana kita tinggal gitu. Kalau kita tinggal di Pineng, kita harus buat di imigrasi Pineng. Terus kalau misalnya kita pindah ke negeri lain, kita harus buat di negeri yang kita tinggal. Kita nggak boleh suka-suka hati gitu ya, sebab begitulah peraturannya di Malaysia. Jadi kita ikutin aja lah segala proses-prosesnya. Terus kalau bisa ya, jangan skip video ini, karena video ini penting, sangat penting. Sis akan jelaskan lebih detail, pelan-pelan, biar kalian paham apa-apa aja yang dia mau gitu. Kita langsung aja ya ke persyaratannya apa-apa aja untuk lanjut visa ikut suami kalau kita pindah negeri. Oke, yang pertama dia mau borang IMM 55. Borang IMM 55 seperti ini borangnya. Nanti ini semua kalian isi ya. Di sini dia ada tulis di sini borang IMM 55. Ini semua kalian isi, nggak boleh nggak diisi. Isinya pun juga harus rapi ya. Terus borang yang kedua dia mau IMM 38. Ini di sini dia tulis judulnya permohonan untuk visa. Permohonan untuk visa. Di sini dia ada tulis borang IMM 38. Sama ini semua nanti pun juga kalian isi, nggak boleh ada yang tertinggal. Oke, kalian tulis dengan bagus, dengan rapi, nggak boleh ada coretan apapun ya. Kalau ini sis tulis pakai tangan. Kalau di Pineng kemarin kan dia nggak boleh tulis pakai tangan ya, dia harus melalui komputer. Tapi kalau di Kedah kita tulis tangan, dia mau, tapi dengan syarat nggak boleh banyak coret-coretan, banyak kesalahan. Dia nggak mau, dia mau kalian tulis dengan rapi, tulis dengan benar, nggak ada kesalahan apapun. Contoh kalau misalnya kalian ada coretan kan di borang ini, atau ada kesalahan kalian coret atau kalian hapus terus kalian tambah lagi, kalau bisa jangan ya. Lebih bagus kalian minta aja lagi borang ke imigrasi, sebab nanti imigrasi juga akan tolak borang kalian itu. Next, untuk yang seterusnya nomor 3, dia minta salinan paspor pemohon, biodata, dan pas terkini. Oke, dia mau yang seperti apa? Seperti ini ya. Dia mau kalian fotokopikan depan paspor kalian ini, dengan visa terkini kalian, visa yang terbaru kalian lah ya, visa kemarin. Ngerti kan maksudnya visa terbaru itu visa kayak mana? Contoh visa kita di tahun 2023 ini 2023 kemarin. Contoh kayak sis 2023 kemarin kan sis sudah dapat visa untuk 1 tahun kemudian kan, di tahun 2024 ini. Nah, itu yang dia mau, bukan visa-visa yang belakang-belakang itu enggak. Oke. Nah, visa itu kalian kayak gini contohnya. Nah, ini dia mau kalian fotokopi. Oke, fotokopi selembar aja, selembar dan fotokopi yang depan paspor kalian tadi. Yang ini juga selembar. Nah, oke, udah paham ya. Syarat selanjutnya yaitu nomor 4, salinan kad pengenalan penajah. Oke, itu artinya siapa penjamin kalian gitu. Kalau sis pribadi sendiri ya, sis nggak pakai penjamin siapapun atau pihak-pihak lain gitu. Jadi sis murni, cuman penjamin sis adalah suami. Jadi sis pakai kad pengenalan suami. Kalau di Malaysia namanya IC ya, IC suami sis. Jadi imigrasi minta fotokopi ya, fotokopi dia minta selembar aja. Tapi yang asli juga dibawa, karena dia mau compare ya, dia mau lihat yang fotokopi dengan yang asli sama atau enggak, gitu. Jadi biar nggak ada perbedaan di situ. Syarat selanjutnya yaitu nomor 5 ya, akuan sumpah bersama
perkawinan masih berlaku. Oke, apa ini? Sis jelaskan pelan-pelan ya. Oke, ini dia surat akuan. Nampak ya di sini surat akuan. Oke, ini kalian tulis ya, tulis sama seperti borang-borang yang lain gitu. Kalian harus tulis dengan betul, dengan baik, jangan ada coretan apapun. Jadi sebelum kalian tulis, kalian harus pikirkan dulu gitu ya. Nah, jadi kalian isi semua ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Baru ini kalau udah kalian tulis semua, kalian isi, ada 2 kotak di sini kan, ada 2 kotak. Ini gunanya untuk apa? Untuk taruh pas foto suami dan istri. Oke, sis pakai latar belakang warna biru ya. Pineng dan Kedah sama, nggak masalah kalau latar belakang biru gitu. Tapi ada di sebagian negeri ya, sebagian negeri ada dia latar belakang putih. Ya, jadi kalian tinggal ikut aja lah ya prosedur-prosedur di negeri-negeri kalian masing-masing gitu. Oke, nanti kalian udah siapkan ini semua, kalian udah isi, kalian udah tempel foto, kalian bawa ke Pesuruh Jaya Sumpah. Oke, bukan hanya ini ya yang kalian bawa ke Pesuruh Jaya Sumpah, tapi dengan borang-borang yang lain, contohnya borang IMM55 dan borang IM38. Nah, itu kalian bawa, kalian buat dalam satu paket kayak gini. Nah, kalian hektar. Terus ini kalian bawa ke Pesuruh Jaya Sumpah untuk mereka cek dan mereka stempel ya. Udah di stempel, terus nanti kalian akan disuruh tanda tangan. Tanda tangan. Terus di sini ada 2 kolom juga kan yang kecil. Nah, ini gunanya untuk cop ini jari. Stempel jari. Dia pakai stempel jari, ini juga stempel jari suami istri. Nah, gitu. Jadi segala urusan ya, apapun di Malaysia ini, mau visa atau apapun gitu ya, kalian harus datang berdua suami istri, nggak boleh diwakilkan atau datang salah satu, itu nggak bisa ya. Terus nanti kalau udah distempel semua, kalian bayar, contoh kalau sis sendiri ini bayar 10 ringgit ya, tapi nggak tahu kalau di negeri kalian bayar berapa. Kadang dia perbedaannya ditengok dari beberapa lembar lah gitu ya. Sis pun juga nggak terlalu mengerti, tapi sis ini bayar cuman 10 ringgit saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya apa perbedaan surat akuan di Kedah, imigrasi Kedah dengan surat akuan di imigrasi Pulau Pinang gitu ya, perbedaannya nggak banyak, semua sama, cuman ada satu aja perbedaannya, yaitu kalau di Kedah, kalau imigrasi Kulim ya, imigrasi Kulim itu dia pakai cop jari kan. Kalau di Pinang dia nggak ada cop jari, cuman ada pas foto aja. Nah, itu aja sih perbedaannya nggak terlalu banyak. Syarat selanjutnya itu nomor 6, salinan sijil nikah. Oke, kalau kalian yang udah nikah ya di Malaysia, udah resmi nikah, pasti kalian tahu apa itu sijil nikah ya. Oke, ini sis kasih contoh, ini sijil nikah sis, ini yang original dan ini yang fotokopi ya. Pihak imigrasi mau ini, salinan sijil nikah. Oke, dia juga mau tengok yang original juga. Jadi kalian harus bawa yang original juga gitu. Sebab apa? Sebab mereka mau compare yang fotokopi dengan yang asli sama atau enggak gitu. Jadi kalian bawa aja ya yang originalnya. Terus kalau misalnya kalian tanya, sis mau bawa yang mana satu? Kan itu ada 2. Itu semua sama, bawa aja salah satunya ya. Cuman bedanya di situ tulisan salinan lelaki dan salinan perempuan kan, tapi sebenarnya itu sama, jadi nggak apa-apa kalau kalian bawa salah satu, itu juga udah bisa. Seterusnya nomor 7, dia mau salinan sijil lahir anak. Oke, ini kalau misalnya kalian yang udah punya anak, ada sijil lahirnya, boleh kalian bawa aja ya. Tapi kalau kalian belum punya anak, nggak usah dibawa, dan itu juga bisa di skip kalau kalian yang belum punya anak. Oke, next, sekarang kita pergi ke syarat nomor 8. Dia mau gambar rumah. Gambar rumah seperti apa? Kayak gini, kalian buka pintu rumah kalian atau gerbang rumah kalian ya. Kenapa harus dibuka? Supaya imigrasi tahu, yakin kalau itu memang rumah kalian, bukan rumah orang yang kalian foto. Oke, nanti kalian foto, terus kalian cuci dari handphone juga bisa. Kalian cuci, nanti seperti inilah. Kalian cuci, udah kalian print kan, nanti jadi seperti ini. Ini contoh, ya. Oke. Terus nomor 9, dia mau
denah rumah ya, maps rumah kalian di mana, lokasi rumah kalian itu di mana gitu ya. Nanti itu kalian pergi aja ke Google ya, Google Maps itu nanti kalian cari denah rumah kalian, kalian screenshot, terus kalian cuci fotonya. Kalian cuci fotonya juga seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terus nanti kalian masuk, kalian tempel di mana? Ditempel di sini. Di sini ada tulisan gambar kan. Nah, nanti kalian kalian tempel di sini rumah, gambar rumah kalian. Terus ini gambar denah rumah kalian gitu. Terus kalau kalian bingung, sis di mana dapat itu, dapat ini gitu, tenang aja. Kalian nanti kalau datang ke imigrasi minta borang pembuatan visa ikut suami, dia akan otomatis kasih lengkap formulirnya sama kalian. Kalian tinggal isi aja. Oke. Terus nanti kalian tempel bersama borang-borang yang lainnya. Kalian tempel kayak gini. Kalian hektar dia sama semua. Jadi dijadikan satu seperti ini ya. Terus kegunaannya apa sih? Kenapa dikasih gambar itu? Supaya dia tahu nanti kalau dia checking ke rumah ya, dia checking ke rumah kalian, dia tahu lokasi kalian di mana, bukan sekedar alamat ya, tapi juga peta itu dia mau lihat sama atau enggak gitu. Terus gambar rumah biar mempermudah mereka mencari di mana rumah kamu. Nah, gitu. Terus ya, kalau dulu di Pineng ini gambar kayak gini nggak ada. Ya, di Kedah dia ada. Nah, ini adalah salah satu perbedaan imigrasi Pulau Pinang dengan imigrasi Kedah ataupun Kulim. Oke, kita masuk kepada persyaratan yang terakhir, yaitu persyaratan nomor 10, sewa rumah atau perjanjian sewa rumah ya gitu. Oke, contohnya kayak gini. Ini contoh kalian sewa rumah lah. Kalian akan dapat perjanjian kan. Kalau kalian sewa rumah di Malaysia, dia akan ada perjanjian ya, nggak sama kayak di Indonesia. Nah, kayak gini contohnya. Ini ada banyak lembar kan. Nah, jadi dia mau fotokopi, jadi kalian harus fotokopi lembar per lembar ini ya. Kalian fotokopi perjanjian rumah ini lembar per lembar, terus kalian jadikan satu, kalian hektar seperti ini ya. Terus yang ini, yang asli juga kalian bawa, yang fotokopi kalian bawa, yang asli juga kalian bawa. Supaya apa? Supaya dia juga akan mengcompare betul atau enggak yang fotokopi dengan yang asli gitu. Terus juga dia mau bil air dan bil elektrik ya, yang terkini, bukan yang lama-lama, yang terbaru dia mau. Terus kalau misalnya kalian punya rumah sendiri, nah itu kan nggak pakai perjanjian rumah sewa kan, itu nggak usah bawa. Cuman kalian bawa itu adalah bil air dan bil listrik. Itu juga udah mewakili bahwasannya benar itu adalah rumah kalian. Sebab kan di bil air dan di bil listrik itu akan tercantum nama suami kalian. Nah gitu. Oke, jadi kalau misalnya semua berkas kalian udah komplit, udah siap, semua nggak ada ketinggalan, pihak imigrasi akan langsung memproses ya data-data kalian gitu, biar mereka cepat mengeluarkan visa ikut suami kalian. Terus ini sih buatnya cepet ya, 1 hari juga udah siap gitu. Tapi dengan satu syarat, semua berkas-berkas kalian komplit. Karena kalau nggak komplit, yang bikin lama itu kurang satu gitu kan, pergi sana pergi sini. Kayak sis kemarin ada 2 berkas sis kurang, jadi harus bolak-balik gitu. Terus ini saran pribadi dari sis ya, contoh kalau kalian sama kayak sis pindah dari satu negeri ke negeri yang lain gitu kan, misalnya sis sebenarnya visa sis nggak habis hari ini, tapi seminggu yang akan datang gitu, ada seminggu lagi visa sis habis. Tapi sebab sis pindah negeri, jadi sis antisipasi gitu, takut ada perbedaan banyak gitu kan, sebab kan beda negeri. Jadi sis datang awal, seminggu awal gitu. Sebab apa? Sebab takut ya. Tapi ternyata sama aja, nggak ada perbedaan, cuman ada 2 perbedaan itu aja lah. Sebab itu pun miskomunikasi mungkin ya. Sebab suami sis sebelum kami datang ke imigrasi, suami sis tanya dulu ke counter macam mana syarat-syaratnya, apa-apa aja gitu. Pihak dari sana udah ngasih tahu syarat-syaratnya apa-apa aja, tapi entah mungkin pegawai itu lupa, dia nggak ngasih tahu ada 2 lagi syarat. Nah, jadi 2 syarat itulah sis kurang, jadi terpaksa kemarin itu sis balik lagi untuk mengkomplitkan 2 syarat tadi. Kalau ada lagi yang tanya, sis kayak mana ya kalau aku mau sambung visa, bisa nggak datang
1 minggu juga atau berapa hari sebelum mati. Contoh ya, sebenarnya bisa, tapi kalau kalian nggak pindah negeri kayak sis, penyambungan biasa aja, itu lebih bagus datang aja kayak sis dulu ya, di saat tanggal itu mati, tanggal itu juga sis buat gitu. Terus kalau misalnya kalian kurang yakin, takut ada yang kurang, boleh kok datang 3 hari sebelum visa kalian mati juga boleh. Takut kan, takut supaya menghindari yang tidak kita inginkan, kalian juga boleh kok datang 3 hari sebelum visa kalian mati. Untuk pembayaran di sini sis kena pembayarannya 105 ringgit saja ya. Pembayarannya melalui debit visa kayak gini, bukan pakai cash ya, dia pakai debit visa. Oke, di sini sis dapat berapa tahun visa? Sis dapat awalnya ya, awalnya sis cuman dapat 1 tahun gitu. Suami tanya kenapa nggak bisa dapat 2 tahun atau lebih ya. Alasannya pertama, 1, sis belum punya anak, jadi dia cuman kasih 1 tahun saja gitu. Nanti kalau udah punya anak dia akan kasih lebih, itu katanya gitu ya. Terus yang kedua, sebab visa sebab paspor sis ini udah mau expired tahun depan 2025 bulan 6 gitu. Terus tadi dia kasih tahu kami cuman boleh dikasih 10 bulan gitu. Sebab apa? Sebab dia tengok lagi paspor sis mati tahun depan bulan 6. Jadi dia cakap nanti rugi gitu. Jadi lebih bagus rugi sebab apa? Nanti bolak-balik gitu, pindah visa yang lama pindah lagi ke baru gitu, kasihan, rugi katanya. Jadi dia kasih 10 bulan aja, 10 bulan. Jadi nanti sis buat paspor baru, terus sis renew ya, otomatis sis renew lagi visa ikut suami. Jadi paspor baru terus visa baru, jadi nggak banyak kali bolak-balik gitu. Jadi paspor baru dan visa baru sekalian aja dia buat. Nah, jadi ini sis dapat visa untuk yang penyambungan yang ketiga ini sis cuma dapat 10 bulan saja. Banyak juga ya yang tanya di DM, sis kalau aku minta 1 tahun atau lebih dari 2 tahun, contoh 3 atau 4 tahun, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sis rasa. Yang penting paspor kamu matinya lama ya, itu kemungkinan dikasih. Terus beda negeri beda peraturan ya. Mungkin di Kedah dan di Pineng di orang nggak kasih, mereka nggak kasih. Mungkin di negeri kalian bisa coba gitu. Kalian tinggal tulis aja tulis aja permintaan kalian berapa lama, berapa tahun, kalian tulis aja. Kalau nanti pihak imigrasi di negeri-negeri kalian cek, dia rasa kalian pantas untuk dapat sesuai dengan keinginan kalian, dia akan kasih. Tapi kalau dia rasa enggak, ya itu kembali kepada peraturan imigrasi masing-masing. Oke, semua itu aja ya. Mungkin semoga bermanfaat lah video sis ini gitu. Apa-apapun kalau misalnya kalian mau tanya, boleh di kolom komentar atau DM sis di Instagram. Sebab banyak juga ya yang tanya sis di kolom komentar, dan juga tanya di email juga banyak, terus di Instagram juga banyak. Insya Allah kalau sis ada waktu, nggak terlalu sibuk, insya Allah sis akan reply gitu. Tapi kalau misalnya sis sibuk, mungkin agak lambat sis reply-nya ya. Terus untuk kalian yang baru tonton video sis, yang mau menikah ya luar negara, sis boleh, luar negaranya Malaysia ya, Malaysia, Indonesia. Kalau kalian mau tahu apa-apa aja syarat-syaratnya, kalian boleh tengok video sis yang lainnya gitu. Sebab sis ada buat di situ step pertama sampai step terakhir, macam mana cara menikah antara Indonesia dan Malaysia. Sis udah kasih lengkap, tinggal lihat aja. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video sis dari awal sampai akhir. Semoga nggak ada di skip ya, biar kalian nggak gagal paham, biar kalian nggak miskomunikasi gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.